Jadi gini ceritanya, pada tahun 1996 ada seorang anak laki-laki yang berteriak memanggil ibunya di tengah malam. Ia mengatakan kalau telah melihat sosok makhluk misterius yang berdiri di depan jendela. Nah anehnya nih, pas ditanya sama ibunya sosok makhluk yang ia lihat itu seperti apa, anak kecil ini itu kelihatan ketakutan, wajahnya pucat dan gak bisa berkata apa-apa. Mau gak mau nih, ibunya pergi keluar mengecek semua ruangan yang ada dan ibunya gak menemukan apapun di dalam rumah mereka. Halo guys, cerita kali ini mungkin akan terkesan lebih horor daripada biasanya. Kalau kalian adalah pecinta horor, silakan enjoy dan nikmati waktu kalian. Ambil waktu yang tepat, duduk dengan nyaman, atau bisa rebahan atau baring dan siapkan cemilan karena videonya akan lebih lama juga dari video gue yang biasanya. Cerita kali ini berasal dari daerah terpencil yang ada di Cambridge, Columbia, Kanada. Bisa dibilang tempatnya ini masih terdapat pohon-pohon besar dan jumlah penduduk yang ada di sana gak begitu ramai. Mirip kayak perkampungan. Bahkan kalian juga bisa menemukan ada binatang yang terkadang lewat di tengah jalan. Singkat cerita, di sini ada seorang pria bernama Isaiah Oteano. Isaiah Oteano merupakan seorang mahasiswa dari University College of the Rocky. Bisa dibilang nih, Isaiah adalah ciri khas orang yang mudah dikenal karena bentuk fisik tubuhnya itu besar, kekar, warna kulitnya hitam, dan hampir semua orang yang ada di kampusnya mengenal Isaiah Oteano itu orangnya seperti apa. Isaiah digambarkan orang yang mudah bergaul, ramah, mudah tersenyum, dan punya banyak teman di kampusnya. Ditambah lagi, Isaiah ternyata merupakan anak dari seorang politis terkenal yang ada di daerah Cambridge. Tapi di antara semua orang yang pernah ditemui oleh Isaiah, ada nih seorang pria bernama Isaac Hawley. Isaac Hawley bisa dibilang juga seorang pria yang tinggal dan lahir di Kenya, tapi ia kuliah di tempat yang sama dengan Isaiah. Ditambah lagi, Isaac Hawley itu juga memiliki pekerjaan sebagai freelance, sebagai fotografer yang mengambil gambar-gambar untuk media lokal. Yang bikin cerita ini menjadi lebih creepy-nya lagi, nantinya Isaac Hawley akan menjadi teman dekat dari si Isaiah. Lanjut nih, pada tahun 2006 Isaiah menghadiri event perayaan kampus yang dirayakan di malam hari di sebuah bar. Ketika Isaiah sampai di bar ini, ia masuk ke dalam ruangan dan melihat teman-temannya yang sedang asik bermain dan minum bir. Nah, dari sinilah kemudian si Isaiah tanpa sengaja melihat Isaac Hawley yang sedang bermain biliar bersama dengan teman-temannya sambil tertawa dan juga minum bir. Tapi di sini ceritanya si Isaiah dan juga Isaac Hawley ini belum kenal, belum tahu dia siapa, dan juga pokoknya mereka belum kenal sama sekali. Lanjut di tahun 2007, si Isaiah kebetulan mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai bouncer. Sedikit informasi, kalau misalkan kalian nggak tahu job bouncer itu apaan, jadi bouncer itu biasanya dipekerjakan oleh orang-orang yang punya badan yang bagus, badan yang kekar, besar, hitam, dan juga terlihat kuat. Atau kata kerennya, bouncer adalah penjaga di tempat bar, di tempat minum. Sampai suatu malam, Isaac Hawley ini datang nih ke tempat bar di mana si Isaiah bekerja. Tapi Isaac itu datang ke sana bukan untuk bertemu si Isaiah, melainkan untuk minum-minum alias nyantai di dalam kedai bir. Sampai nih ada satu momen yang kebetulan menimpa si Isaac Hawley, yaitu ada seorang pria berbadan besar yang sedang mabuk tiba-tiba menghampiri si Isaac Hawley dan memukul ke wajahnya si Isaac. Nah kebetulan nih, begitu Isaiah ngelihat ada keributan, Isaiah pada saat itu langsung berlari sekuat tenaga, mengambil salah satu kursi yang ada di bar tersebut dan menghantamkan ke arah punggung belakang si pria yang sedang mabuk tadi. Jadi pas pria ini udah dipukul sama Isaiah, dia itu kan jatuh dan terbaring di lantai. Isaiah itu nggak berhenti sampai di sini. Dia langsung menendang pria tersebut, lalu duduk di atas depan badannya ini dan memukul wajahnya berkali-kali. Isaiah pada saat itu terus memberikan pukulan beruntun yang membuat orang ini itu sampai mengaku kalah dan gak berani bikin ribut di dalam barnya lagi. Dari sinilah kemudian si Isaac itu berterima kasih sama si Isaiah karena ada orang yang mau menolong dirinya, padahal dia itu belum kenal sama sekali. Ya walaupun sebenarnya ini adalah
job yang biasa dilakukan sama bouncer, tapi menurut Isaac dia itu kayak punya feeling yang dekat dengan Isaiah. Jadi sebenarnya Isaac itu punya pilihan lain. Misalkan kayak lu datang ke bar, lu diganggu orang, kalau misalkan lu dibantu nih sama orang nih, lu kan bisa terima kasih terus pergi. Isaac itu berbeda. Pas dia ngelihat Isaiah, dia itu berterima kasih dan ngajakin si Isaiah ngobrol. Dari sinilah kemudian pertemanan si Isaac dan juga Isaiah itu menjadi semakin dekat. Lebih tepatnya itu kayak friendship, hubungan mereka itu mulai terjalin. Beberapa semester kemudian, Isaiah dan Isaac kebetulan sedang melakukan trip perjalanan yang cukup jauh. Di sini mereka bercerita. Isaac mengatakan ia adalah seorang pekerja freelance fotografer. Nah, ada nih satu momen dimana ketika si Isaac sedang mengendara mobil, tiba-tiba di depan jalannya ini ada rusa besar yang kedapatan lewat di depan mereka. Mau gak mau pada saat itu si Isaac itu membanting setir mobilnya. Mobilnya itu hampir berputar, tapi untungnya mereka itu gak mengalami kecelakaan. Karena pas mobilnya udah diputar arah, si Isaac berhasil mengendalikan mobilnya dan parkirin mobilnya di tepi jalan. Pada saat itu mereka berdua memang gak mengalami luka sama sekali. Anehnya nih, ada di Isaiah. Rupanya Isaiah pada saat itu wajahnya pucat, keringat dingin, pokoknya kayak orang yang shock banget. Isaac pada saat itu langsung bertanya ke Isaiah, "Isaiah, lu kenapa? Kita kan gak apa-apa, mobil kita masih aman dan kita berdua juga gak ngalamin luka. Terus kenapa lu takut kayak begitu?" Isaiah kemudian menjawab, dia ketakutan bukan gara-gara insiden kecelakaan barusan, melainkan dia shock karena melihat ada seekor rusa yang bentukan badannya itu besar banget. Isaiah mengaku ia belum pernah melihat ada sosok makhluk yang sebesar ini. Tingginya bahkan sampai setinggi ukuran pohon dewasa dan badannya terlihat mengerikan, dipenuhi bulu-bulu lebat berwarna hitam. Pada saat itu Isaac ini ketawa nih karena ia merasa Isaiah itu lucu. Isaac itu ketawa bukan karena dia nggak takut, sebenarnya dikarenakan dia udah terbiasa ngalamin kejadian kayak begini. Ada binatang besar yang tiba-tiba lewat di jalan dan dia hampir ngalamin kecelakaan. Alasan dibalik kenapa Isaac ini nggak takut sama sekali sama kejadian kayak begini itu dikarenakan Isaac itu kan fotografer. Fotografer itu kan kalau misalkan mereka mau ngambil gambar, mereka harus stay ready di tempat yang mereka mau. Karena kalau enggak ya mereka enggak bakalan dapat gambar yang mereka mau. Bisa dibilang Isaac itu udah ngelihat berbagai jenis makhluk besar yang lebih serem dari yang mereka lihat pada saat itu. Intinya dari perjalanan yang panjang inilah kemudian pertemanan antara si Isaac dan juga Isaiah itu menjadi semakin dekat. Mereka bisa dikatakan sebagai sahabat. Kalau misalkan mau curhat, mereka bakalan ngobrol, bakalan bocorin rahasia ini dan ini. Pokoknya udah kayak orang yang dekat banget lah. Cuman di saat mereka menjadi sahabat, disinilah sebuah kejadian mengerikan mulai menimpa mereka. Lanjut pada tahun 2008, perusahaan tempat Isaac bekerja tiba-tiba menelpon Isaac. Bosnya ini meminta si Isaac untuk mengambil foto yang ada di daerah Camp Rock. Kata bosnya, di daerah sana baru saja terjadi sebuah peristiwa insiden aneh. Pada Mei 2008 dilaporkan telah terjadi kecelakaan helikopter yang terbang melintasi kawasan Camp Rock. Dilaporkan juga helikopter yang mengudara mengalami loss power dan tiba-tiba jatuh begitu saja tanpa sebab. Ketika Isaac sampai di lokasi, dia benar-benar syok karena melihat sebuah fenomena yang belum pernah ia lihat di daerah yang terpencil. Di sana ia melihat sebuah kawasan yang dipenuhi dengan api yang terbakar di mana-mana, asap hitam yang menggumpal menutupi semua kawasan area yang ada di Camp Rock. Bahkan pada saat itu Isaac juga ngelihat ada sekitaran 2-3 buah mobil ambulan dan juga mobil polisi yang mencoba untuk menjaga keamanan yang ada di kawasan tersebut. Sebenarnya alasan kenapa warga-warga yang ada di sana berkumpulan ngelihat peristiwa kecelakaan ini itu juga adalah hal yang aneh. Karena Camp Rock itu kan tadi gua bilang adalah daerah desa yang cukup terpencil. Warga Camp Rock pada saat itu belum pernah ngelihat kejadian live pesawat helikopter yang jatuh, yang alasan dibalik jatuhnya itu juga cukup misterius. Alhasil pada saat itu si Isaac itu kan takut
Karena dia takut dan ngelihat kejadian kayak begini, dia langsung ngambil beberapa gambar, terus langsung pergi dan nyerahin foto yang ia ambil ke bosnya langsung. Di hari selanjutnya, Isaiah baru aja selesai dari kelasnya. Ia baru ingat kalau ingin mengirim surat kepada keluarganya yang kebetulan pergi ke daerah Kenya. Setelah selesai mengirim surat ke keluarganya, Isaiah memutuskan untuk pulang ke rumah dengan jalan kaki. Isaiah pada saat itu dia langsung ngeluarin headphone dan pasang di kepalanya dan langsung dengerin musik kesukaannya. Ia berjalan dengan santai dan tahu-tahu si Isaiah udah berada di lokasi kawasan kecelakaan yang terjadi semalam. Isaiah mengabaikan semua yang ia lihat. Ia terus berjalan sambil enak dengerin musik dan disinilah terjadi hal yang tidak menyenangkan. Saat mengenakan headphone di kepalanya, Isaiah ternyata enggak mendengar suara yang ada di sekitarnya. Tanpa ia sadari, ada helikopter yang kebetulan terbang melewati kawasan area Kenbrook. Tanpa ia sadari, rupanya pas helikopternya udah sampai di sana, helikopter ini mengalami lost power lagi. Yang paling mengenaskan dari lost powernya helikopter ini, ternyata pas Isaiah berjalan, helikopter ini jatuh pas menimpa tubuh Isaiah. Begitu mendengar ada insiden kecelakaan yang kedua kalinya, bosnya Isaac itu nelpon lagi nih ke Isaac. Dia nelpon minta si Isaac untuk ngambil gambar lagi karena ada berita yang harus diliput. Disinilah si Isaac itu langsung bergegas naik kendaraannya pergi ke lokasi TKP dan ngambil beberapa gambar. Cekrek. Gambarnya juga cukup banyak. Tapi di saat itu juga lah Isaac itu sadar ada keanehan di dalam foto yang telah ia ambil. Pas si Isaac memperhatikan foto yang ia ambil, di dalam fotonya ada temannya yang telah tewas. Cerita kali ini berasal dari sebuah keluarga kecil yang ada di daerah Virginia. Pada tahun 1998 ada sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang. Dari ayah, ibu, dan kedua anak yang bernama Taylor berusia 7 tahun dan Will berusia 10 tahun. Pada suatu malam, Taylor sedang duduk di sofa sambil menonton acara TV sambil ketiduran. Di saat yang bersamaan, ayahnya Taylor itu sudah berpakaian rapi dan sudah berpamitan dengan istrinya untuk pergi keluar meeting dengan klien. Sekitaran jam 9 malam, si Taylor itu terbangun dari tidurnya. Ia berjalan sambil ngucek-ngucek matanya yang kelihatan kayak rabun karena pas baru bangun tidur, dan berjalan pelan-pelan naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya untuk tidur rebahin badannya. Jadi keadaannya pada saat itu, si ibunya dan juga si Will itu sudah pergi tidur ke dalam ruangan kamar mereka, sedangkan si Taylor itu dibiarkan tidur di ruangannya. Alasan kenapa si Taylor itu dibiarkan tidur di luar gitu aja itu sebenarnya dikarenakan si Taylor itu udah biasa. Jadi begitu si Taylor udah tidur di sofa, biasanya nanti ayahnya bakalan pulang dan gendong si Taylor untuk masuk ke dalam kamarnya. Nah kebetulan nih, karena ayahnya itu masih belum pulang alias masih meeting di luar, si Taylor itu bangun dan berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Alias dia notice lah, well siapa yang gendong gua ke dalam kamar gitu. Kalaupun ibunya paling juga bakalan bilang, Taylor yuk tidur di kamar, ibu gak bisa gendong karena lagi sakit pinggang. Nah anehnya nih ya, jadi pas Taylor udah masuk ke dalam kamarnya, dia sudah memejamkan matanya, udah tidur nih, udah enakan nih, udah mau masuk ke dalam mimpi. Gak lama setelah itu tiba-tiba ada suara orang yang make ruangan toilet. Ada orang yang mencet keran di dalam toilet. Kebetulan juga nih, ruangan toiletnya ini ada di area depan pintu kamar si kamarnya Taylor. Bisa dibilang seluruh area ruangan rumah si Taylor itu kan kalau malam hari bakalan matiin lampunya. Nah kebetulan nih pas si Taylor udah kebangun gara-gara dengar suara bunyi dari dalam toilet, badannya itu posisinya miring dan ngelihat ke arah depan. Pas Taylor ngelihat ke arah depan, di situ kan ada pintu kamarnya nih. Taylor itu lihat nih dari bawah pintu kamar itu ada lampu yang nyala, alias ada orang
di dalam toilet. Pas si Taylor memperhatikan pintu kamarnya, di sini ia tiba-tiba ngeliat lampu ruangan toiletnya dimatiin. Gak lama setelah itu ada orang yang nutup pintu toiletnya dan berjalan keluar. Jadi ada suara langkah kaki yang berjalan dari pintu toilet berjalan menuju ke ruang depan. Taylor pada saat itu mengabaikan suaranya ini karena dia tahu kalau yang masuk ke dalam pintu toilet udah pasti Will. Karena siapa lagi kalau bukan Will? Alhasil nih, karena si Taylor tahu itu adalah Will, dia memutuskan untuk tidur kembali, menutup matanya. Cuman anehnya, lagi-lagi suara langkah kaki yang udah menjauh mulai mendekat ke arah pintu kamar si Taylor. Di sini Taylor itu kebangun ya, dan mulai berpikiran mungkin aja ada barang yang ketinggalan di dalam toilet. Anehnya nih, si Will pada saat itu berdiri di depan pintu toilet dalam waktu yang cukup lama. Taylor pada saat itu merasa kesel dong ngeliat tingkah laku abangnya itu kok aneh banget. Mau ngambil barang ya tinggal ngambil, kok malah berdiri di depan pintu toilet. Ditambah lagi ini udah malam banget, udah tengah malam, kok ngelakuin hal yang enggak gitu loh. Karena Taylor udah gak tahan ngeliat tingkah laku abangnya, dia langsung bangun dari kasurnya, terus ngebuka pintu kamarnya. Hal yang dia lihat pertama kali adalah ngeliatin abangnya yang berdiri ngeliat ke depan pintu toilet. Jadi posisinya itu kayak si Will buka pintu, dia itu ngeliat punggung abangnya. Taylor bingung. Langsung dia bertanya, Will, lu kenapa sih? Dari tadi bolak-balik dari depan pintu kamar ke pintu toilet, kenapa sih lu? Will saat itu terdiam, wajahnya itu agak pucat. Terus dia melihat ke arah Taylor dan berbisik pelan ke kupingnya si Taylor. Dia ngomong, "Aku ngelihat ada orang yang berputar di halaman rumah." Taylor ngomong lagi nih, "Hah? Yang bener lu? Jangan bercanda ah. Ini udah tengah malam, lu malah bercanda. Kan gak lucu." Si Will pada saat itu dia ngomong nih, "Gua gak bercanda." Wajah si Will itu serius banget. Dan si Will itu juga ngomong, "Gua tadi ngeliat ada orang pakai baju garis-garis berkeliaran di halaman rumah, dan tiba-tiba orangnya ini nempelin wajahnya ke depan jendela." Taylor kaget nih pas dengar si Will ngomong ada orang yang berkeliaran di halaman rumah mereka, apalagi orangnya ini itu sempat nempelin wajahnya ke depan pintu kaca jendela. Taylor dan juga Will pada saat itu langsung masuk ke dalam ruangan kamar. Mereka memperhatikan area sekitar, apakah di dalam rumah mereka orang yang dilihat sama Will itu sudah masuk ke dalam rumah atau enggak. Begitu mereka melihat ruangan di depan rumah mereka aman, si Taylor dan juga Will berjalan pelan-pelan menuju ke kamar ibunya. Pas mereka sampai di depan kamar ibunya, mereka berdua itu langsung teriak, "Ibu, ibu, cepat buka pintunya. Ada orang gak dikenal di halaman rumah." Ketika ibunya buka pintu kamar, si Will dan juga Taylor langsung memeluk ibunya. Si Will pada saat itu langsung teriak, dia bilang, "Bu, ada orang di depan rumah kita." Dan ibunya itu bilang, "Hah? Orang?" Disinilah kemudian si Will mulai mendeskripsikan ciri-ciri orangnya seperti apa. Will bilang orangnya itu berambut panjang, terus wajahnya agak kemerahan, dan dia mengenakan baju garis-garis. Disinilah kemudian ibunya menyuruh Will dan juga Taylor masuk ke dalam kamar. Ia kemudian menyalakan seluruh lampu ruangan rumah mereka dan mengecek dari halaman rumah, ruangan belakang, area toilet, kamar Will dan juga Taylor. Pas ibunya balik, dia itu bilang nih, dia nggak nemuin ada orang di area rumah mereka. Dia juga bilang nih, jangan-jangan si Will ini sedang halu nih, sedang ngigo dan tiba-tiba ngelihat ada bayangan orang atau imajinasi si Will lah. Jadi pada saat itu ya Will ada rasa seneng-senengnya karena dia merasa apa yang ia lihat, hal yang menyeramkan tadi, rupanya cuma imajinasi. Dan pada saat itu juga si ibunya itu nyuruh si Will dan juga Taylor untuk tidur di dalam kamarnya. Cuman Taylor pada saat itu dia berpikiran apa yang dikatakan ibunya kepada si abangnya ini adalah hal yang salah. Taylor walaupun dia nggak ngelihat sosok yang dilihat sama abangnya, dia merasa pada saat itu abangnya itu beneran ngelihat ada sosok misterius.
Karena dia itu yakin banget wajah abangnya ini itu serius banget, bukan kayak wajah orang yang sedang bercanda. Hari demi hari terus berlanjut, sampailah minggu dan bulan. Will nggak pernah lagi melihat sosok misterius tersebut. Sampailah Taylor pun juga melupakan kejadian yang pernah ia alami bersama dengan abangnya. Lanjut nih, 11 tahun kemudian, Taylor pada saat itu sudah berusia 18 tahun. Di saat yang bersamaan, Taylor dan juga ibunya sedang mengendarai mobil. Mereka berdua di dalam mobil dan tiba-tiba ibunya itu ngajak ngobrol. Ibunya ketawa-ketawa dan tiba-tiba ibunya bilang, masih inget gak dengan anjing Max yang masuk ke dalam rumah kita? Ibunya bilang kayak begini, itu loh anjing polisi yang sempat datang di malam hari. Mereka datang, sekumpulan polisi datang ke rumah kita dan ibu bukain pintu rumah kita. Pas ibu bukain pintu, anjing polisinya ini itu langsung masuk ke dalam rumah dan ngacak-ngacak barang-barang yang ada di dapur. Taylor bingung. Wait, Max siapa bu? Terus kapan polisi datang ke rumah kita coba? Ibunya terdiam sesaat dan tiba-tiba ia mengatakan, sebenarnya ibu dan ayah gak mau bicarain ini karena nantinya kalian malah mikir yang enggak-enggak. Ibunya mulai cerita nih. Dia bilang, Taylor masih ingat gak dengan kejadian 11 tahun yang lalu? Pas kalian masih kecil, kan kalian sempat teriak-teriak di depan pintu kamar ibu dan manggil ibu kayak orang yang ketakutan sambil bilang ada orang di halaman rumah kita. Setelah kejadian tersebut, ibu kan bilang kalau gak ada orang nih. Jadi ibu nyuruh kalian tidur di dalam kamar. 1 jam kemudian, ibu kebangun. Rupanya pas ibu kebangun, ibu nyalain lampu dan ngeliat ke depan pintu jendela. Ibu ngeliat ada sosok orang yang menatap ke arah ibu. Alhasil, saat itu juga ibu langsung menelpon ayah dan juga polisi. Kemudian ayah pulang dan polisi datang ke rumah kita untuk memeriksa area sekitar. Tapi hasilnya ya nggak ada apa-apa. Karena polisi pada saat itu nggak menemukan adanya orang yang berkeliaran di rumah kita. Rupanya polisi ngasih peringatan nih ke ibu dan ayah. Dia bilang, kami harus hati-hati karena ada buronan atau tahanan yang ternyata lepas dari penjara. Saat ini tahanannya itu sedang berkeliaran di area rumah warga dan kemungkinan juga mereka sedang bersembunyi di dalam rumah. Polisi mengatakan ini itu dikarenakan pas ibu ngasih deskripsi tentang orang yang ibu lihat, ternyata deskripsinya itu mirip banget dengan yang digambarkan sama polisi. Saat itu juga Taylor itu punya banyak sekali pertanyaan di dalam kepalanya. Dia ingin bertanya ini, ingin bertanya itu, tapi pertanyaan yang dia tanyakan pertama kali adalah, Bu, bagaimana ciri-ciri orang yang ibu lihat? Saat itu juga ibu ini itu memberikan deskripsi tentang apa yang ia lihat. Orangnya terlihat tinggi, berambut panjang, dan mengenakan baju garis-garis. Ia menapakkan kedua tangan sambil menempelkan wajahnya ke pintu jendela dan tersenyum lebar ke arah ibu. Yang ternyata nih, pria yang dimaksudkan oleh polisi ini adalah tahanan yang ditahan karena ia telah melakukan pembunuhan dan tiba-tiba berhasil keluar dari penjara. Rupanya selama ini tahanan tersebut memang kabur, tapi tahanannya sembunyi di dalam properti rumah milik keluarga Taylor selama 2-3 hari. Oke, itu dia guys video kita hari ini, cerita creepy yang ada di internet. Kalau kalian suka dengan cerita gua kali ini, kalian bisa share dan like video gua. Dan kalau kalian gak suka, kalian bisa kasih gua feedback dengan cara dislike aja atau komentar di bawah. Mana tahu ada masukan cerita baru yang mau gua bahas atau ada masukan untuk gua. Pokoknya komen di bawah, kalian bisa komen apa aja. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita misteri kayak begini, kalian bisa kunjungi video yang ada di samping gua dan kalian bisa cek listnya, ada banyak banget. Temukan misterinya, temukan cerita horornya. So see you guys on the next video.